Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan berbagai macam nikmat. Salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan pada kita yaitu nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam sehingga kita bisa berkumpul untuk mengkaji atau mempelajari daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman yang senantiasa selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya, meneladani daripada akhlaknya, dan juga semoga kita semua di hari kiamat nanti mendapatkan syafaat dan juga diakui sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau mengkaji daripada tafsir tahlili surat Al-Imran ayat 14 sampai dengan ayat 17. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas yaitu yang pertama analisis kebahasaan. Kemudian yang kedua asbabun nuzul. Sebab-sebab ayat ini turun. Sebab ayat ini turun. Apa sebabnya? Nanti kita akan pelajari. Kemudian yang ketiga ada munasabah. Keterkaitan ayat tersebut dengan ayat sebelumnya apa? Atau surat tersebut dengan surat sebelumnya apa? Nah, di situ kita akan bahas nanti. Kemudian yang keempat ada tafsir tahlili. Kemudian yang terakhir ada analisis kontekstual. Analisis kontekstual ini maksudnya keterkaitan atau apa istilahnya? Keterkaitan ayat tersebut dengan kondisi zaman saat ini. Nah, itu namanya analisis kontekstual. Sebelum kita mulai pembahasan, mari sama-sama kita membaca surat Al-Imran ayat 14 sampai dengan ayat 17 berikut terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda dan yang bertimbun tak terhingga berupa emas dan perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Katakanlah, maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan untuk mereka pasangan yang disucikan serta ridho Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat hamba-hambanya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari azab neraka. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Juga orang-orang yang sabar, benar, taat dan berinfak serta memohon ampunan pada akhir malam.
kita akan masuk daripada analisis kebahasaan daripada ayat tersebut. Ada beberapa kata yang saya ambil dan menurut saya ini sangat penting untuk kita sama-sama ketahui, yaitu yang pertama ada kata syahwat. Asyahwat. Apa itu asyahwat? Asyahwat itu adalah kecenderungan hati yang sulit terbendung kepada sesuatu yang bersifat indrawi atau material. Seperti disebutkan tadi pada ayat 14, apa? Yaitu keinginan dunia, seperti keinginan terhadap wanita-wanita, anak-anak lelaki, harta yang banyak dari jenis emas ataupun perak, kuda pilihan yang bagus, binatang ternak, ataupun sawah ladang yang luas. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita itu tidak dilarang untuk memiliki harta yang banyak, memiliki ternak di mana-mana, sawah, ladang, dan sebagainya. Akan tetapi, yang menjadi persoalannya adalah bagaimana kita menempatkan dunia hanya sebatas di tangan saja, tidak sampai dimasukkan ke dalam hati. Karena itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana sewaktu-waktu Allah akan mengambil semua yang kita miliki. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah, apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini milik Allah dan kepadanya kami kembali. Artinya apa? Sesuatu yang kita miliki itu sewaktu-waktu akan dicabut oleh Allah. Sewaktu-waktu akan ditarik, akan diambil kembali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dilarang untuk memiliki harta yang banyak, akan tetapi bagaimana caranya kita agar supaya menempatkan apa yang kita miliki itu hanya di tangan saja, tidak sampai ke dalam hati. Ada salah seorang ulama namanya Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Beliau seorang sufi yang kaya raya, hartanya luas, hartanya banyak, perkebunannya di mana-mana, memiliki kuda yang sangat mahal pada zamannya. Akan tetapi beliau apa? Beliau tidak menempatkan semuanya itu di dalam hatinya. Beliau hanya menempatkan semua itu di tangannya saja, tidak sampai dimasukkan ke dalam hati. Karena semua itu, beliau menganggap semua itu akan membuat beliau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membuat beliau lupa daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya semua yang beliau miliki, semua yang beliau punya, harta benda, anak, dan sebagainya, itu adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sewaktu-waktu akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada kalimat daripada mata'ul hayatid dunya. Akar katanya adalah mata, yang berarti apa? Perhiasan, kesenangan sementara, atau alat untuk apa? Menikmati hidup. Di dalam konteks ini adalah minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal haraj. Itu semuanya mata'ul hayatid dunya. Semuanya bersifat sementara, sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, bahwa semuanya itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu-waktu. Akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tetapi semua ini adalah media kita untuk bekal nanti di akhirat. Kita suatu saat nanti akan mempunyai anak. Bagaimana kita nanti mendidik anak kita agar supaya dia bisa menjadi anak yang soleh, anak yang selalu
berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Karena jika kita mempunyai anak yang soleh, itu keutamaannya sangat luar biasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'u lah." Ketika anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya. Illa min thalath. Apa itu? Kecuali 3 perkara. Apa itu? Shadaqatin jariyah. Pahala sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi. Pahala ilmu yang bermanfaat. Au waladin sholihin yad'u lah. Dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian kata yang ketiga yang patut kita sama-sama ketahui adalah kata khair. Pada ayat qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Itu menjelaskan bahwa perbandingan antara kesenangan dunia yang sementara dengan kenikmatan akhirat yang kekal sebagaimana terjemah dari ayat tersebut. Maukah aku berikan tahu, maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada yang demikian? Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada yang demikian itu? Mata'ul hayatid dunya tadi. Apa itu? Yakni sesuatu yang duniawi tadi. Minan nisa wal banin wal qanatiri dan seterusnya. Bahwa ada yang lebih baik daripada itu. Apa? Yaitu kenikmatan akhirat. Maka disebutkan pada lanjutan ayat tersebut. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan nanti ketika di akhirat, dan itu sifatnya kekal selamanya. Tidak ada akhir. Kalau di dunia hanya 60 tahun mungkin. Hanya 65 tahun atau 70 tahun. Hanya sementara. Terbatas dengan waktu. Tapi di akhirat tidak ada batasannya dengan waktu. Mereka kekal di dalam surga. Itulah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita nanti di akhirat. Semoga kita bisa mendapatkan daripada kenikmatan-kenikmatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata selanjutnya yaitu ittaqo. Takwa. Apa takwa? Takwa secara definisi itu berarti melindungi diri. Atau secara istilah mengerjakan seluruh perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi daripada apa-apa yang menjadi larangannya Allah. Baik ketika kita dalam kesendirian maupun di tempat ramai, kita harus selalu tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, mereka meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Kerjakan amal kebajikan setelah tergelincir dalam dosa, niscaya ia akan menghapusnya. Perlakukan manusia dengan akhlak yang baik. Kemudian kata selanjutnya yaitu as-sabirin. As-sabirin, apa itu as-sabirin? Dari asal katanya sobaro yasbiru, yang berarti sabar, menahan diri, tabah. As-sabirin berarti orang yang sabar, orang-orang yang sabar.
Sabar dalam apa? Sabar dalam 3 hal. Sabar dalam menghadapi cobaan, sabar dalam ketaatan, dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Menurut Imam Ibnu Katsir, ini adalah sifat pertama orang yang bertakwa. Kemudian as-shodiqin, yang terakhir as-shodiqin. Dari kata-kata sodako. Sodako yasduku, yang berarti jujur, benar, tulus, menunjukkan kejujuran dalam ucapan dan niat. Derajat orang-orang yang jujur itu berada setelah derajatnya para nabi, para anbiya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran, minan nabiyina apa? Wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Derajatnya berada setelah derajat nabi. Para nabi, baru setelah itu para syuhada. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan terakhir orang-orang soleh wassolihin. Minimal kita semua berada atau bisa masuk pada salah satu dari derajat tersebut. Wasiddiqin ataupun wasyuhada ataupun wassolihin. Masih ada satu lagi, yaitu al-mustaghfirin. Al-mustaghfirin dari kata-kata ghafaro. Ghafaro yaghfiru. Dari kata-kata ghafaro, yang berarti memohon ampun. Menunjukkan kebiasaan orang yang bertakwa, yang terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya apa? Khususnya di waktu sahur. Karena waktu sahur merupakan waktu sepertiga malam terakhir yang paling mustajab. Yang mana kalau kita bangun di waktu tersebut, kemudian kita berdoa, insya Allah Allah akan mengabulkan dari apa yang kita hajatkan. Karena itu merupakan waktu yang mustajab. Waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Imam Ibnu Katsir melambangkan kesadaran. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir, ini melambangkan apa? Kesadaran spiritual yang sangat tinggi. Kemudian ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul daripada surat ini. Menurut Al-Wahidi, dalam asbabun nuzul, ayat ini turun ketika sebagian sahabat membanggakan harta dan keluarga mereka di hadapan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa semua kenikmatan itu hanyalah ujian, bukan ukuran kemuliaan. Ya, bukan apa? Bukan ukuran kemuliaan. Dan juga disebutkan juga oleh Imam Ibnu Katsir. Ayat ini memperingatkan bahwa kecintaan terhadap dunia boleh saja, sebagaimana yang telah saya katakan tadi sebelumnya, kita boleh saja mencintai dunia, asalkan kita tidak menempatkan dunia dalam hati kita, hanya sebatas di tangan saja. Kemudian selanjutnya ada munasabah. Munasabah ayat tersebut dengan ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Ayat 13. Yaitu membahas tentang pertempuran Badar dan kemenangan orang-orang beriman yang mengorbankan dunia demi akhirat. Maka ayat 14 sampai dengan ayat 17 hadir sebagai pengingat agar jangan terpesona pada dunia yang fana, yang sementara ini. Kemudian munasabah antar surat. Surat Al-Imran secara umum mengajarkan tentang keteguhan iman, pengendalian hawa nafsu, dan ketakwaan pasca apa? Pasca kemenangan. Kemudian hikmah, apa hikmah yang dapat kita ambil? Yaitu menunjukkan keseimbangan antara Islam, menunjukkan keseimbangan ajaran Islam antara dunia dan akhirat, serta perlunya pendidikan syahwat agar manusia tidak menjadi budak nafsunya. Nafsu itu harus disapih. Kalau bayi itu harus disapih ketika umur 2 tahun. Nah, nafsu juga demikian, harus disapih. Disebutkan dalam Burdah itu, wan nafsu katifli intushmil husyab ba'ala hubbir radai wa intaftim huyang yang fatimi. Kemudian kita masuk
pada pembahasan selanjutnya yaitu tafsir tahlil. Tafsir tahlili daripada ayat tersebut. Ayat 13 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Apa itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir? Beliau menjelaskan bahwa kecintaan terhadap duniawi seperti wanita, harta, anak, keturunan adalah fitrah manusia. Fitrah apa? Fitrah manusia. Namun Allah mengingatkan bahwa semua itu hanyalah mata sementara. Mata dunia. Kesenangan sementara. Orang yang beriman hendaknya menjadikan syahwatnya sebagai sarana ibadah, bukan tujuan hidup. Beliau juga menegaskan dalam tafsirnya menukil hadis Rasulullah SAW. Siapa Imam Ibnu Katsir menukil hadis daripada Rasulullah SAW? Dunia itu manis dan indah, dan Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya untuk melihat bagaimana kalian berbuat. Hadis riwayat Muslim. Kama qala Nabi SAW. Imam Ibnu Katsir menegaskan bahwa pendidikan syahwat harus diarahkan pada kemaslahatan. Pada apa? Pada kemaslahatan. Menikah untuk menjaga kehormatan, mencari harta untuk menafkahi keluarga, dan mencintai anak untuk mendidiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sebutkan tadi, kita mendidik anak agar anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang selalu berbakti pada gurunya, sehingga anak tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, waladun sholihin yad'ulah. Karena itu merupakan amal yang tidak terputus ketika orang tuanya sudah meninggal. Salah satunya anak yang soleh yang selalu mendoakan apa? Mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Kemudian di tafsir lain disebutkan oleh Al-Marughi, Imam Al-Marughi memandang bahwa Allah Subhanahu wa taala menghiasi dunia dengan hal-hal yang disukai manusia agar mereka bekerja keras dan tidak malas. Namun kecintaan itu harus dibatasi oleh nilai-nilai takwa. Dengan apa? Dengan nilai-nilai takwa. Karena manusia mudah terjerat dalam kelalaian dunia. Atau disebutkan dalam tafsir lain, dalam tafsir Al-Misbah, Dr. Quraisy Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ayat ini merupakan pendidikan spiritual. Allah tidak melarang kita cinta dunia, tapi mendidik cara memandangnya. Mendidik apa? Cara memandangnya. Syahwat adalah sarana ujian moral dan pengendalian diri. Beliau menyebutkan Islam tidak menghapus syahwat, tetapi mengaturnya agar menjadi energi positif menjadi energi positif dalam kehidupannya. Menurut beliau ayat ini mengajarkan keseimbangan, bahwa pendidikan Islam yang sejati bukan menolak dunia, melainkan menempatkannya dalam proporsi yang benar. Kurang lebih tafsir yang disebutkan oleh para ulama dari Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Marughi, dan juga tafsir Al-Misbah Dr. Quraisy Shihab. Kemudian selanjutnya ada analisis kontekstual. Ayat 14 sampai dengan ayat 17 ini menegaskan bahwa kecintaan manusia terhadap syahwat duniawi seperti wanita, harta, dan kekuasaan adalah fitrah yang Allah jadikan sebagai ujian. Bukan larangan. Bukan larangan. Dalam konteks modern, pesan ini sangat relevan sekali di tengah budaya materialistik dan hedonistik yang menjadikan kesenangan dunia sebagai ukuran keberhasilan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa syahwat dunia diperindah agar manusia diuji. Agar manusia diuji. Apakah ia mampu menundukkan nafsunya dengan iman
atau sebaliknya. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus membimbing manusia mengelola dorongan fitrahnya melalui tazkiyatun nafs. Apa itu? Penyucian diri, penyucian jiwa, agar tidak diperbudak oleh hawa nafsu, tetapi mampu menempatkan dunia sesuai porsinya. Menurut Dr. Quraisy Shihab, dalam tafsir Al-Misbah, beliau menjelaskan bahwa keindahan syahwat adalah bagian daripada kehidupan yang harus diatur agar tidak menyesatkan. Di era digital ini, keindahan dunia kini ditampilkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk visual dan media sosial yang menggoda pandangan dan hati. Maka, pendidikan modern perlu menanamkan literasi spiritual digital agar manusia mampu mengendalikan diri dan menilai setiap kenikmatan dengan panduan iman. Di Indonesia, ayat ini menjadi dasar penting bagi pendidikan karakter Islami yang menumbuhkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dan keberhasilan sejati bukan diukur dari harta dunia atau dari kedudukan, tapi dari kemampuan mengendalikan syahwat. Kemampuan dari mengendalikan syahwat dan menegakkan ketakwaan. Mungkin sedikit kesimpulan daripada ayat ini, yaitu surat Al-Imran ayat 14 sampai dengan ayat 17 menggambarkan bahwa fitrahnya manusia itu yang mencintai kenikmatan dunia seperti wanita, anak, harta, dan kekuasaan. Keindahan tersebut bukan sesuatu yang salah, karena Allah sendiri yang menjadikannya tampak indah sebagai ujian bagi manusia. Melalui tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa syahwat duniawi diperbolehkan selama tidak melampaui batas. Melampaui batas daripada syariat dan tidak melupakan tujuan akhirat. Sementara itu, Dr. Quraisy Shihab dalam kitab Al-Misbahnya, tafsir Al-Misbah, menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani agar manusia tidak terjebak dalam tipuan kenikmatan dunia. Ayat ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Masyarakat modern yang cenderung materialistik dan konsumtif. Pendidikan Islam perlu berperan sebagai sarana pengendalian diri melalui tazkiyatun nafs, yaitu proses mendidik jiwa agar mampu menundukkan syahwat dengan nilai iman. Dengan nilai iman. Dengan demikian, keberhasilan sejati bukan diukur dari seberapa besar kenikmatan dunia yang diraih, tapi dari sejauh mana manusia mampu menjaga ketakwaan dan menempatkan dunia sesuai porsinya. Ayat ini menegaskan bahwa pengelolaan syahwat merupakan inti daripada pendidikan akhlak dan spiritual dalam Islam. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan itu murni dari saya, dan jika ada kebaikan yang bisa diambil itu murni daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.